Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Aku Rapopo dipecat dari pekerjaan akibat teror kolektor. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana. Saya ingin berbagi sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan sedang mengalami dilema, mengalami rasa takut jika bisa jadi Anda akan segera dipecat dari tempat Anda bekerja akibat dari teror kolektor yang membuat kegaduhan di lingkungan perusahaan Anda. Dengan cara bisa jadi kolektor ini menelpon terus di nomor fix line perusahaan yang Anda bekerja, sehingga menelpon berkali-kali, memaki-maki siapapun yang menerima, menceritakan tentang Anda ada tunggakan hutang kartu kredit, atau menelpon bukan fix line tok, tapi juga menelpon nomor handphone. Bisa jadi itu pimpinan Anda, bisa jadi rekan-rekan kerja Anda. Sehingga efeknya apa? Efeknya di dalam situasi kantor ini, tempat Anda bekerja, merasa tidak nyaman, merasa direcoki akibat dari Anda melakukan tunggakan kartu kredit. Dan seringkali yang terjadi hal ini, pimpinan akan memanggil Anda. Intinya pimpinan ini hanya sebatas pokoknya aku tidak mau direcoki. Teman-temanmu juga sudah banyak yang protes. Jadi kalau kamu masih ingin bekerja di sini, ya kamu bayarin kartu kredit itu atau upayakan sebuah recovery, reschedule, mencicil agar supaya kantor kita itu maksudnya bos Anda ngomong sama Anda, tidak diganggu oleh kolektor. Padahal saya yakin yang terjadi pada Anda saat ini, antara income yang Anda dapatkan dari bekerja di perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, entah itu makan, entah itu pendidikan, entah itu pendidikan anak ya maksud saya, kesehatan, itu sudah pas atau sudah tidak ada sisa lagi untuk bayar hutang kartu kredit. Jadi Anda dalam kondisi memang, ingat di video-video saya sudah saya katakan, tidak ada orang yang tidak bayar hutang atau berhenti bayar hutang jika mana kondisi finansial orang tersebut baik-baik saja. Dan ketika itu terjadi dan Anda sadar saya tidak akan mau berbuat keliru, Anda bisa lihat video saya. Antisipasilah ketika Anda terjebak dalam hutang kartu kredit agar supaya Anda tidak keliru melangkah. Dan Anda sudah paham tersebut dan Anda tidak mau gali lubang tutup lubang ataupun tidak mau berbuat yang lebih dahsyat atau lebih jelek, yaitu berbuat jahat, ya artinya Anda harus nerima pendapatan saya dari perusahaan ini memang tidak bisa menutup kekurangan atau hutang kartu kredit yang saat ini terjadi. Entah hutang kartu kredit yang terjadi ini akibat kesalahan Anda langkah, ataupun akibat dari adanya tadinya Anda punya sampingan, atau mungkin yang bekerja tadinya suami istri, diakibatkan kondisi pandemik ini ada yang timpang sehingga miss ini diakibatkan dari prediksi yang terjadi kejadian yang terjadi di luar spek kita atau di luar hitungan kita.
Sehingga ini terjadi minus. Dan ketika Anda ini memang kenyataannya, mohon maaf, akhirnya adalah mengundurkan diri, atau mungkin akhirnya adalah dipecat. Jangan pernah, yang seringkali klien ke saya curhatkan ke saya, mereka punya anggapan bahwa ini adalah nasib saya, ini adalah takdir saya. Memang saya, nasib saya itu nelongso. Nelongso itu bahasa Jawanya ya. Nelongso itu menderita. Memang takdir saya adalah rekoso. Rekoso itu sengsara. Rubahlah hal itu. Jangan anggap dipecat itu sebuah malapetaka. Sedikit saya akan beri Anda sugesti. Semoga Anda mau mendengarkan sugesti ini dan bisa merubah pola pikir Anda bahwa nasib saya kok menderita ataupun takdir saya kok sengsara itu sama sekali tidak boleh diterapkan di kepala Anda, di pikiran Anda. Anda hanya boleh menyerah yang namanya takdir ataupun nasib. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus menyerah apa yang dikatakan takdir, apa yang dikatakan nasib ketika kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih orang tua yang mana, kita tidak bisa memilih lahir di negara yang mana, kita tidak bisa memilih lahir dalam kondisi wajah yang tampan atau cantik, buruk atau jelek. Kita tidak bisa memilih kita harus punya saudara berapa, atau kita tidak bisa memilih kepinginnya adalah lahir sebagai anak tunggal. Khusus yang itu, takdir atau nasib yang Anda sering cerita, nasib saya jelek, takdir saya buruk atau sengsara, itu yang kita lahir memang kita tidak bisa melawan itu. Jadi kita tidak bisa melawan takdir. Aku lahirnya tidak mau di keluarga omong kosong. Mohon maaf jika Anda lahir di keluarga yang miskin, artinya Anda, wah ini takdirku. Itu pun juga ada kriteria-kriteria tertentu bahwa takdir ataupun nasib ini hanya sebatas kita tidak bisa memilih orang tua yang melahirkan kita. Kita tidak bisa memilih negara mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih kita tuh harus berberapa bersaudara. Kita tidak bisa memilih kita Anda menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Itu benar-benar misteri ilahi dan kita hanya bisa nerima itu. Dan satu lagi yang boleh Anda berserah atau berkata, ini memang takdirku, ini memang nasibku adalah ajal. Kita tidak bisa menentukan itu. Jadi Anda sudah menjaga kesehatan yang luar biasa pun tidak artinya Anda tidak bisa mati atau kita tidak bisa mati. Kita sudah menjaga kesehatan yang luar biasa, ngati-ngati dalam berkendaraan. Akan tetapi jika mana memang itu adalah hari naas kita atau ajal kita. Hari naas itu kalau kita ada misalkan kecelakaan, entah itu kecelakaan pesawat, entah itu kecelakaan kereta api, entah itu kecelakaan laka, dan akibatnya kita harus meninggal dunia, itu kita tidak bisa memilih kapannya, kejadiannya harus bagaimana, tidak bisa memilih. Atau kita sudah menjaga kesehatan yang luar biasa, endingnya tetap ada serangan jantung, ataupun mungkin jatuh pada saat di kamar mandi dan itu membuat sebuah benturan dan itu membuat kematian. Yang namanya ajal kita juga tidak bisa melawan. Tapi di luar itu semua,
Di luar itu semua, saya ulang, di luar itu semua, tentang orang tua kita tidak bisa memilih, tentang laki atau perempuan kita tidak bisa memilih, tentang berapa bersaudara kita tidak bisa memilih. Jika mana atau jikalau omong kosong kita terlahir sebagai orang yang kurang sempurna, entah itu wajah, entah itu kepandaian, entah itu jasmani, itu tidak perlu Anda anggap sebagai sebuah nasib buruk ataupun takdir saya yang buruk. Anda bisa tahu di dunia ini seringkali terjadi dan sudah banyak public figurnya, orang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki pun bisa dahsyat, bisa melakukan segalanya, bahkan terkadang orang yang normal pun kalah atas prestasi yang mereka lakukan, walaupun kasat mata lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dan banyak sekali yang terjadi adalah jika mana Anda tuh terlahir di orang yang tidak mampu. Ada sebuah pepatah mengatakan, jangan bersedih ketika Anda dilahirkan di dalam kondisi miskin. Akan tetapi bersedihlah ketika Anda menjalani hidup dalam kondisi miskin, itu bersedihlah. Itu artinya Anda belum mengeluarkan power Anda untuk bisa merubah situasi kondisi miskin menjadi yang lebih baik. Artinya, saya ulangi lagi, orang yang dilahirkan bodoh dengan mau belajar, dengan ketekunan, dengan selalu ingin mempunyai semangat untuk maju, bisa merubah EQ mereka, bisa merubah kecerdasan mereka, bisa menambah wawasan mereka, sehingga orang tersebut tidak lagi bisa dikatakan bodoh. Bahkan kalau kita bicara ekstrim, orang yang bertampang jelek ataupun mungkin istilahnya omong kosong, hidung pesek mungkin, atau mungkin mata juling mungkin, atau mungkin bibir sumbing, itu pun bisa diperbaiki. Jadi Anda tidak boleh menganggap nasibku sudah jelek, takdirku sudah jelek, titik. Apalagi ketika Anda memandangnya adalah sangat-sangat kurang bijak. Wah, aku sudah dipecat, nasibku memang jelek, ini adalah akhir segalanya. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda lupa atas karunia dari Yang Kuasa yang luar biasa di Anda. Anda bisa lihat akibat dari pandemik ini, banyak sekali nongol di TV atau di sosial media akibat dipecat, akibat orang ini berani keluar dari zona nyaman, kreativitas orang ini baru muncul. Timbul ide beternak cacing, ada yang ide buat roti, ada yang ide berkebun tanaman, ada yang ide tanam sayuran hidroponik. Dan ternyata setelah mereka berani keluar dari zona nyaman, berani berusaha, tidak lebay nasibku jelek, takdirku jelek, mereka mencoba, malah mereka sekarang ini bersuka cita. Bahkan mereka berkata di TV ataupun di sosial media, andaikan tidak ada pandemi dan andaikan saya tidak dipecat, selamanya saya akan tetap jadi pegawai. Kalau orang memaknai dipecat itu sebagai sebuah malapetaka, ya begitu. Akan tetapi jika mana Anda berani memaknai dipecat ini sebagai sebuah challenge, tantangan, kemauan tekad Anda untuk saya atau aku rapopo,
dipecat akibat teror kolektor, Anda bisa jadi itu merupakan sebuah batu loncatan. Anda merintis sebuah usaha baru, atau mungkin Anda berpindah kerja di tempat perusahaan baru, dan jika kemampuan Anda adalah dahsyat, semangat Anda adalah luar biasa, niscaya apa yang tadinya Anda anggap malapetaka menjadi sebuah berkah yang luar biasa. Jadi itulah topik kita. Aku rapopo dipecat dari pekerjaan akibat teror kolektor. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti makna yang saya ceritakan, dan Anda tetap bersuka cita, Anda tetap percaya diri, dan Anda yakin bahwa diri Anda, di dalam diri Anda ada potensi yang luar biasa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita curahkan, dan niscaya nantinya Anda akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan ketika itu sudah terjadi, jangan pernah kita melupakan atas kewajiban kita akan hutang-hutang kartu kredit yang saat ini sedang terbengkalai. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.